Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang kedua ini di pelajaran kimia gitu ya, yang akan kita bahas bersama adalah tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja saat kita bekerja di laboratorium. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, metode ilmiah. Di pelajaran fisika maupun biologi, ini juga diajarkan tentang metode ilmiah. Ya, kurang lebih sama ya pengertiannya, yaitu metode sains yang menggunakan langkah-langkah rasional dan ilmiah untuk mengungkapkan suatu masalah. Nah, misalkan kita menemukan masalah yang ada kaitannya dengan kimia gitu kan. Kemudian kita susun langkah-langkahnya itu harus rasional. Rasional di sini artinya itu dapat diterima oleh akal kita, oleh nalar kita. Dan juga langkah-langkahnya itu harus ilmiah. Maksudnya harus berpedoman atau berdasarkan fakta, data maupun keilmuan yang ada pada saat itu. Kemudian karakteristik dari metode ilmiah ini ada 5 macam. Yang pertama, analitis dan kritis. Maksudnya gini, seorang peneliti itu harus meneliti atau bereksperimen itu secara terperinci, kemudian relevan dan akurat terhadap masalah yang sedang ia teliti tentunya. Jadi nggak melenceng jauh dengan apa yang ia teliti. Kemudian logis. Logis di sini artinya dapat diterima oleh akal kita atau logika kita. Kemudian yang ketiga, objektif. Maksudnya hasil yang kita dapatkan dari metode ilmiah ini bersifat objektif, bukan subjektif. Bersifat eksklusif, bukan inklusif. Maksudnya, apa yang kita teliti, ya juga dapat diteliti oleh peneliti-peneliti yang lainnya. Bukan hanya kita sendiri yang neliti, orang lain nggak bisa neliti. Bukan. Kemudian yang keempat, empiris. Maksudnya adalah, apa yang kita dapatkan atau apa yang kita simpulkan dari langkah-langkah metode ilmiah ini harus benar-benar terjadi atau nyata. Jadi bukan hanya karangan kita sendiri, bukan. Atau bukan opini kita sendiri, bukan ya. Dan terakhir, konseptual. Selain kita mencari fakta-fakta yang ada dalam metode ilmiah, kita juga harus mencari konsep-konsepnya. Bagaimana faktor-faktor atau fakta-fakta itu berhubungan, begitu. Nah, berikutnya adalah step by step metode ilmiah. Nah, secara umum, jadi pelajaran fisika, biologi maupun kimia, itu langkah-langkah metode ilmiahnya juga kurang lebih sama seperti ini. Yang pertama kita merumuskan masalah. Setelah kita rumuskan masalah, kita susun hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara dari kita, gitu ya. Kemudian untuk menguji hipotesis kita bereksperimen atau kita teliti hipotesis tersebut. Nah, di dalam kita bereksperimen, itu pasti ada data-data yang dapat kita kumpulkan. Entah itu datanya itu bersifat kualitatif maupun datanya bersifat kuantitatif. Kualitatif itu artinya datanya tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita hitung. Sedangkan kalau kuantitatif, dari kata kuantitas, itu artinya datanya dapat kita ukur atau kita hitung. Kemudian langkah berikutnya, setelah data kita kumpulkan, kita olah dan kita analisis data tersebut ya. Setelah dianalisis, diolah, kita buat kesimpulan. Apakah kesimpulan ini menjawab dari masalah yang sesuai dengan hipotesis atau kesimpulannya malah tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan. Ya, jadi kesimpulannya bisa dua macam ya, sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan atau enggak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan. Nah, kalau misalkan belum sesuai dengan hipotesis, kita boleh kembali bereksperimen lagi ke langkah ini. Atau misalkan kita mau berhenti dulu juga nggak apa-apa. Nanti akan dikembangkan oleh peneliti-peneliti yang lainnya. Gitu. Kemudian kita susun laporan dan terakhir adalah publikasi. Publikasi ini bisa menggunakan jurnal ilmiah, jurnal cetak maupun yang ada di internet gitu ya. Kemudian berikutnya, variabel dalam eksperimen. Macam-macam variabel itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi saat kita bereksperimen. Ada 3 macam ya, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel tetap.
Nah, variabel bebas yang pertama itu variabel yang dapat kita ubah-ubah untuk mengetahui pengaruhnya. Kemudian variabel terikat, ini variabel yang diukur atau yang sedang kita amati. Ketika variabel bebas itu diubah-ubah, maka bagaimana pengaruhnya terhadap variabel yang terikat? Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga variabel tetap, variabel yang tidak kita ubah-ubah atau variabel yang tetap. Bagaimana penjelasannya lebih lanjut? Coba kita perhatikan. Contoh metode ilmiah sederhana berikut. Yang pertama, kita coba susun masalahnya. Kita rumuskan masalahnya. Yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Ini masalahnya ya, yang kita susun, yang kita rumuskan. Yang kedua, sebelum kita menyusun hipotesis, kita bisa mengumpulkan data terlebih dahulu ya, berdasarkan data pustaka yang ada begitu. Yang ketiga, kita susun hipotesisnya. Misalkan aja kelarutan gula dalam air dipengaruhi oleh suhu air, jenis gula, dan kecepatan pengadukan. Nah, kita tahu hipotesis ini berdasarkan data yang kita kumpulkan ya. Tadi di mana data yang dikumpulkan? Data yang kita kumpulkan berasal dari literatur ataupun sumber yang lainnya yang ada pada saat itu. Kemudian setelah kita susun hipotesis, kita susun eksperimennya. Nanti ya eksperimennya di halaman selanjutnya. Kemudian setelah eksperimen selesai, kita kumpulkan data. Kemudian kita analisis data tersebut, kita tarik kesimpulan dan kita publikasikan. Nah, contoh eksperimennya gini, terkait dengan kelarutan gula dalam air. Tujuannya bisa kita tuliskan yaitu kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air. Dasar teorinya, ini bisa kita tuliskan juga. Gula yang larut dalam air memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Untuk dasar teori ini berdasarkan kepustakaan atau literatur yang ada. Kemudian kita coba susun alat dan bahannya serta cara kerjanya. Tadi kan untuk hipotesis yang kita susun, kelarutan gula dalam air dipengaruhi oleh suhu air, jenis gula, dan kecepatan pengadukan. Tentunya alat dan bahan serta cara kerjanya juga berhubungan dengan hipotesis yang sedang kita susun tadi, gitu ya. Misalkan nih, yang pertama kita siapkan gelas 9 buah. Kita kasih label ya, 1 sampai 9. Kemudian sendok teh, air mineral, air es, air mendidih, gula pasir, gula halus, gula tumbuk, stopwatch, dan alat tumbuk. Nah, ini sudah mewakili dari ketiga faktor yang kita susun dalam hipotesis. Tadi kan ada faktor tentang suhu air ya. Suhu air di sini ada 3 macam. Ya, 25 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Nah, yang diubah-ubah ini namanya variabel bebas. Kemudian faktor berikutnya ada jenis gula. Di sini kita sediakan gula pasir, gula halus, gula tumbuk sebagai variabel bebasnya. Kemudian ada stopwatch untuk mengukur lama cepatnya gula itu larut dalam air. Kemudian terakhir alat tumbuk untuk menumbuk gula. Dan kecepatan pengadukan kita bisa mengaduknya dengan menggunakan sendok teh. Oke, berikutnya adalah cara kerjanya. Untuk uji coba yang pertama, kita ingin meneliti bagaimana pengaruh suhu terhadap kelarutan gula dalam air. Karena yang ingin kita teliti adalah pengaruh suhu, maka sebagai variabel bebas atau variabel yang kita ubah-ubah adalah perbedaan jenis airnya. Dalam hal ini adalah air mineral, air es, dan air mendidih. Yang pertama kita siapkan 3 gelas bernomor 1, 2, 3. Kemudian yang kedua kita isi masing-masing gelas itu dengan air yang berbeda. Misalkan nih gelas 1 diisi dengan air mineral, gelas 2 diisi dengan air es, gelas ketiga kita isi dengan air mendidih. Kemudian isi air tersebut volumenya sama. Jadi untuk volume yang sama ini itu sebagai variabel tetapnya. Variabel bebasnya tadi jenis airnya. Kemudian yang ketiga langkah berikutnya adalah kita masukkan 1 sendok teh gula pasir ke masing-masing gelas. Jadi yang kita pakai adalah gula pasirnya dan ukurannya juga sama.
Ini sebagai variabel tetap juga. Yang keempat, aduk menggunakan sendok dengan kecepatan pengadukan yang sama. Kecepatan pengadukan yang sama ini juga termasuk variabel tetap. Ya. Kemudian yang kelima, kita nyalakan stopwatch secara bersamaan. Jadi usahakan kita minta bantuan teman-teman yang lain untuk menyalakan stopwatch-nya bersamaan. Supaya tidak ada kesalahan dalam menghitung lama cepatnya gula itu larut dalam air. Karena kan kita pakai 3 gelas gitu kan. Kemudian yang keenam, kita hentikan waktu saat gula itu sudah larut sempurna. Yang ketujuh, catat waktunya. Nah, kemudian uji coba yang kedua, pengaruh kecepatan pengadukan. Nah, karena kita ingin meneliti bagaimana pengaruh kecepatan pengadukan, tentunya yang kita ubah-ubah adalah kecepatan kita mengaduk. Adapun yang lainnya sama. Misalkan kita gunakan jenis air yang sama, volumenya sama, kemudian jenis gulanya juga sama, kecepatan pengadukannya yang berbeda, dan menyalakan stopwatch-nya juga bersamaan. Begitu ya. Uji coba yang ketiga, kita ingin meneliti tentang pengaruh perbedaan jenis gula. Tentunya sebagai variabel bebas adalah jenis gulanya. Yang lainnya sama. Jenis gula yang kita pakai tadi ada gula pasir, gula halus, dan gula tumbuk. Begitu. Berikutnya adalah kita tulis data hasil eksperimen. Nah, untuk data hasil eksperimen ini agar lebih jelas dan lebih rapi, kita tuliskan dalam tabel. Misalkan nih, kita kan tadi di uji coba yang pertama ingin meneliti tentang pengaruh suhu gitu kan. Maka kita tuliskan nomornya gelas 1, gelas 2, gelas 3. Nah, karena jenis airnya berbeda, kita tuliskan. Gelas 1 kita isi dengan air mineral. Kita tulis ya. Kemudian gelas 2 kita isi dengan air es, gelas ketiga dengan air mendidih. Untuk suhu, takaran, jenis, dan kecepatan aduk, ini diisi sama. Karena itu sebagai variabel tetapnya. Adapun waktunya tentunya berbeda, harusnya berbeda gitu ya. Kemudian untuk uji coba yang kedua, kita ingin meneliti tentang pengaruh kecepatan pengadukan. Misalkan gelas 4, 5, 6 gitu ya. Kita tulis 4, 5, 6. Jenis air, suhunya, takarannya, jenis gulanya sama semuanya. Yang membedakan adalah kecepatan pengadukan. Misalkan kita pakai kecepatan pengadukan itu yang pertama dengan kecepatan sedang, kemudian kecepatan lambat, atau kecepatan yang tinggi. Nah, itu bisa. Maka waktu yang kita dapatkan pun tentunya berbeda. Kemudian uji coba yang ketiga, kita ingin meneliti tentang pengaruh perbedaan jenis gula. Jadi yang berbeda hanya jenis gulanya saja, yang lainnya sama. Dan waktunya yang kita peroleh kita tuliskan di situ. Gitu. Berikutnya adalah keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, mengetahui simbol-simbol berbahaya yang ada di lab. Jadi yang namanya laboratorium itu kan ada alat serta bahan-bahan yang berbahaya. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengenali mereka, maka digunakan simbol-simbol seperti ini. Misalkan yang pertama, bentuknya seperti ledakan. Itu artinya eksplosif. Artinya mudah meledak. Bahan tersebut mudah meledak. Kemudian ada flammable, seperti gambar api, begitu ya. Kemudian oxidizing, itu ada huruf O yang kayak ada gambar apinya juga. Itu artinya adalah pengoksidasi atau mudah teroksidasi. Kemudian pressure gas, itu artinya gas bertekanan. Kemudian korosif, itu artinya dapat mengkorosi tangan kita atau kulit kita, atau dapat pula mengkorosi besi atau logam ya. Biasanya korosif ini ditempelkan pada bahan-bahan asam biasanya ya. Kemudian ada gambar tengkorak, itu adalah simbol toksik. Toksik itu artinya berbahaya. Kemudian tanda seru artinya attention. Kemudian ada gambar orang yang di jantungnya itu kayak ada pecahannya. Itu artinya long term health hazard. Artinya berbahaya bagi kesehatan jangka panjang kita. Atau misalkan kanker juga bisa gitu ya. Kemudian terakhir ada dangerous for environmental. Itu artinya adalah berbahaya bagi lingkungan kita. Gambarnya ada ikan yang mati, kemudian ada lingkungan dan pohon yang tandus begitu. Nah, berikutnya yang kedua, dalam keselamatan kerja di lab adalah kita harus tahu tata tertib bekerja di lab. Yang namanya lab itu tentunya berbeda dengan ruang kelas ya.
Kalau ruang kelas itu kan adanya meja, kursi, papan tulis, spidol, penghapus, dan kawan-kawannya ya kan. Nah kalau di lab ini ada alat-alat yang mudah pecah, ada bahan-bahan yang berbahaya, mudah meledak, atau mudah teroksidasi kayak tadi gitu ya. Nah yang pertama yang harus kita jaga atau tata tertibnya adalah memakai pakaian kerja yang tepat. Yang pertama pakaian apa? Yaitu pakai celana panjang dan sepatunya tertutup. Yang kedua, kita pakai jas lab. Jadi ada jas tertentu yang digunakan untuk lab gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita pakai kacamata lab kalau ada. Yang keempat, kita pakai sarung tangan supaya menghindari kulit kita bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian berikutnya, selain kita memakai pakaian yang benar, kita harus tahu prosedur keselamatan kerja. Yang pertama, kita harus mendengarkan baik-baik instruksi atau perintah dari guru. Gitu. Yang kedua, kita nggak boleh makan ataupun minum di dalam lab. Ya, takutnya makanan atau minuman kita terkontaminasi bahan-bahan yang berbahaya. Begitu. Yang ketiga, bagi perempuan atau akhwat, maka rambut yang panjangnya diikat dan perhiasannya dilepas semuanya. Yang keempat, tas atau barang-barang kita tempatkan atau kita taruh di tempat yang sudah disediakan. Jadi jangan sembarang kita menaruhnya ya. Yang keempat adalah segera lapor guru jika ada barang yang tumpah atau pecah atau kecelakaan yang lain. Jangan hanya diam aja ya, ketika di lab ada barang yang seperti tadi yang Ustadz sampaikan, maka harus segera lapor kepada guru biar segera ditangani begitu. Nah, berikutnya adalah kita mengoperasikan alat dengan benar. Yang pertama, mengetahui letak semua alat keselamatan kerja. Misalkan di lab itu ada APAR, alat pemadam api ringan, maka kita harus tahu di mana letak APAR itu, manakala terjadi kebakaran yang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, kita harus menjauhkan mulut tabung reaksi dari wajah kita atau dari badan kita saat dipanaskan. Nah, ini supaya menjaga wajah kita atau menjaga badan kita tidak terkena gas ataupun uap dari hasil pemanasan tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita menuangkan zat asam ke dalam air, bukan sebaliknya, bukan air ke dalam zat asamnya. Yang keempat, pastikan meja tempat kerja kita itu selalu rapi. Ya, tujuannya untuk memudahkan kita mencari bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan atau mencari alat-alat yang dibutuhkan dan juga untuk menghindarkan kita dari kelalaian bekerja di laboratorium. Yang kelima adalah kita nggak boleh mengembalikan kelebihan bahan kimia ke wadah aslinya. Atau ketika ada yang jatuh bahan kimia tersebut ya kita nggak boleh kembalikan ke wadah aslinya. Yang keenam, kita harus berhati-hati saat bekerja dengan api. Jadi waspada dan hati-hati ya saat bekerja dengan api. Jangan bercanda, kemudian jangan ngobrol, apalagi sambil gojekan gitu. Yang ketujuh, kita gunakan sungkup asap saat bekerja dengan bahan berbahaya. Nah, kadang di laboratorium memang ada bahan-bahan berbahayanya. Nah, ketika kita ingin menggunakan bahan tersebut, maka gunakanlah sungkup asap. Supaya tujuannya agar tidak menimbulkan bahaya yang berlebihan kepada sekitarnya. Kemudian yang kedelapan adalah cuci tangan setelah praktikum. Sebelum meninggalkan ruang lab, maka kita cuci tangan terlebih dahulu. Takutnya ada zat atau bahan yang berbahaya nempel ke tangan kita dan kita lupa untuk makan dengan menggunakan tangan, maka masuk juga bahan tersebut ke dalam diri kita. Oke, begitu ya. Untuk pertemuan kedua ini Ustadz cukupkan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar atau japri Ustadz aja. Ustadz akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.